kepada Pak Zanipar, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Pak Fidel. Mohon maaf, mohon dibantu videonya disable, saya nggak bisa aktifin kamera. Mungkin Pak Indra mau setting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam kondisi yang new normal atau kondisi yang kenormalan baru, benar-benar baru, dan mungkin faktanya kita tidak mengalami ini selama 100 tahun ke belakang. Pada kali ini, mohon izin saya share beberapa materi yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Sebelum saya mulai, terima kasih kepada Pak Zanipar, Pak Zanipar, mohon izin. Waktu Pak Zanipar sampai pukul 16.35. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Hasan Habibi selaku pelaksana tugas Kepala Pusdatin Kemendikbud dan juga kepada Pak Indra selaku Direktur Pendidikan Vox Populi Indonesia. Ya, ini adalah kontak saya. Bapak Ibu bisa bertanya nanti melalui email ataupun mobile phone di alamat yang sudah saya berikan. Kemudian saya dari Epson Indonesia, kami berkantor pusat di Jepang, tepatnya di Provinsi Nagano. Kemudian kami berkantor pusat untuk Indonesia, berkantor pusat di Jakarta, yaitu di gedung Cibis 9, berdiri dari tanggal 1 Oktober tahun 2000. Jadi kami sudah 20 tahun mengabdi untuk masyarakat Indonesia. Nah, kami memiliki banyak sekali inovasi, yaitu printing innovation, visual innovation, wearable innovation, dan robotic innovation. Dan semua inovasi ini sudah menjadi market leader baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Nah, ini adalah area service atau business coverage Epson di Indonesia, dari mulai paling timur sampai paling barat, dari mulai kantor pusat di Jakarta, kemudian kami memiliki 2 pabrik di Cikarang dan di Batam, kemudian memiliki 10 service center, 10 sales and service, 18 Epson service center, dan juga 200 authorized partner untuk service. Ya, Bapak Ibu hari ini akan bagi yang beruntung akan mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize dan juga beberapa souvenir dari Epson, dan saya juga sertakan kontak tim saya di sini apabila ada ingin bertanya mengenai produk ataupun mengenai door prize pada acara hari ini. Nah, bagaimana education di new normal? Nah, ini adalah gambaran pendidikan di Indonesia. Tentunya infrastruktur pendidikan itu terdiri dari murid sebagai subjek dan juga objek pendidikan, kemudian orang tua sebagai pemberi pendidikan pertama bagi anak-anak didik, kemudian masyarakat sebagai tempat anak didik tersebut mencicipi bersosialisasi dengan orang-orang lain di luar keluarga, kemudian sekolah dan guru sebagai pelaksana pendidikan di zaman normal ya, dan juga tentunya zaman new normal sekarang, dan Kementerian Pendidikan sebagai regulator dari pemerintah. Nah, tentunya kita menginginkan sistem pendidikan yang berorientasi siswa, supaya siswa-siswi atau anak didik ini memiliki pengalaman yang baik dalam belajar, sehingga fokus dari pendidikan saat ini adalah orang tua, guru, dan juga murid. Nah, sebelumnya anak-anak didik ini belajar di sekolah bersama Bapak Ibu guru dan juga bersama pimpinan sekolah. Namun di masa new normal itu bergeser, mereka belajar di rumah. Jadi membutuhkan panduan dari orang tua dan membutuhkan support berlebih atau ekstra dari guru-guru Bapak Ibu guru semuanya. Karena mengajar pada zaman normal seperti sebelumnya, sebelum COVID, itu jauh berbeda dengan mengajar dengan zaman yang sekarang yang harus serba inovatif dan juga harus serba kreatif. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, murid tidak jadi masalah. Kenapa? Karena murid memiliki karakter digital native, mereka bisa belajar online, mereka critical thinking, dan mereka juga partisipatif dan interaktif. Jadi kebanyakan siswa-siswi tidak mengalami kendala pada pembelajaran new normal sekarang. Yang mengalami kendala itu sebenarnya adalah orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah. Nah, itulah faktanya. Sehingga
banyak hal yang harus diperhatikan pada saat new normal di education, yaitu pertama physical space, mungkin kelas akan berubah dari kelas normal menjadi kelas shifting atau bergeser, kemudian multi classroom teaching juga mungkin akan terjadi, kemudian virtual classroom sudah terjadi, blended classroom juga sudah terjadi, flip classroom juga sekarang sudah dimulai. Nah, kemudian motivasi siswa belajar juga sudah berbeda. Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, berinteraksinya juga berbeda, sehingga membutuhkan new learning method atau metode-metode pembelajaran baru. Contohnya misalnya learning gamification. Nah, untuk bisa melaksanakan ini, maka harus ada kolaborasi antara guru dan murid. Jadi sekarang mengajar itu bukan hanya tugas dari guru, tapi juga menjadi tugas dari orang tua. Tentunya ini akan challenging karena kenapa? Demografi orang tua di seluruh Indonesia sangat berbeda. Jangankan demografi orang tua, demografi infrastruktur aja sangat berbeda. Nah, itu jadi tantangan sebenarnya kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan pendidikan yang baik bagi anak didik kita. Nah, sehingga Bapak Ibu mau tidak mau harus mengadopsi cara-cara baru, yaitu di mana Bapak Ibu harus menjadi teacher for learning yang selalu belajar dengan mengimplementasikan cara-cara yang baru, cara pembelajaran yang baru, kemudian teacher as collaborator harus bisa berkolaborasi dengan siswa, dengan orang tua, dan juga dengan pihak-pihak industri juga. Kemudian harus sebagai kurator, teacher as kurator, kemudian teacher as experimenter, harus bisa, harus mau mencoba hal-hal baru. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang baru harus diterapkan. Kemudian teacher sebagai scholar, di mana Bapak Ibu harus aware, di mana bisa mendapatkan materi-materi ajar yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Dan yang paling penting untuk bisa mewujudkan 5 hal sebelumnya adalah teacher as technologies. Bapak Ibu harus fluent, harus mampu menggunakan teknologi karena teknologi itu adalah tools. Tools ini yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk mengajar. Jadi Bapak Ibu jadilah menjadi guru yang adaptif dengan segala situasi yang bervariasi dan yang ada saat ini. Nah, teknologi apa yang Bapak Ibu bisa gunakan di ruangan kelas? Itu pertama pasti komputer atau smart device, kemudian large display dan interaktif, large display projection dan juga interaktif, kemudian dokumen kamera visualizer, kemudian alat cetak atau printer, kemudian teknologi wireless dan Miracast, kemudian teknologi atau metode pembelajaran learning gamification, metode pembelajaran project based kolaboratif, dan juga beberapa alat bantu atau visual aid lainnya untuk menciptakan konten-konten pembelajaran yang baru. Nah, bagaimana Epson? Nah, bagaimana teknologi proyektor di ruangan kelas? Tentunya Bapak Ibu harus menggunakan teknologi projection yang terbaik, yaitu teknologi 3LCD, di mana teknologi 3LCD ini akan memberikan atau menghasilkan image atau gambar yang cerah, kemudian tidak ada efek gelombang warna atau adalah video, bagaimana pola kerja dari sebuah proyektor berteknologi 3LCD. Kemudian yang di sebelah kanan adalah perbandingan teknologi proyektor 3LCD dengan satu chip DLP. Jadi Bapak Ibu apabila pada saat mengajar melihat gambar di laptop warnanya beda dengan gambar di layar, maka Bapak Ibu kemungkinan besar menggunakan proyektor dengan teknologi satu chip DLP karena kualitas warnanya berkurang. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi website di sini, bisa melihat proyektor Bapak Ibu ada di yang ada di sekolah atau di kelas, nanti bisa dilihat di daftarnya seperti apa teknologinya dan juga seperti apa kualitas dari kecerahan putih dan juga kecerahan warna yang dihasilkan. Tabletnya bisa dianotasi, kemudian bisa ditampilkan semuanya ada dengan satu software metodenya yang sudah disediakan. Ya, kemudian bagaimana metode pembelajaran interaktif dan atraktif di ruangan kelas? Tadi saya sudah singgung, physical space kita harus perhatikan, sehingga solusi split classroom yaitu memisahkan kelas yang tadinya mungkin ada 30 siswa menjadi 15 siswa. Lantas bagaimana jumlah guru yang tidak berubah atau tetap bisa mengajar dua classroom secara berbarengan? Maka kita bisa memberikan solusi interaktif projector dihubungkan dengan network, maka guru hanya perlu berdiri di satu kelas saja, satu ruangan saja, mengajar misalnya di ruangan kelas 6A dan 6B. Gambar yang Bapak Ibu tampilkan di ruangan 6A akan terlihat di 6B. Anak-anak yang akan ada di kelas 6B pada saat menulis gambarnya atau tulisannya akan terlihat juga di ruangan kelas 6A. Kurang lebih seperti itu, jadi bisa dua arah. Kemudian apabila Bapak Ibu menggunakan video conference aplikasi, misalkan seperti Zoom, Skype, Teams, dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menggunakan proyektor interaktif untuk mengajar seperti
halnya Bapak Ibu mengajar di ruangan kelas pada saat normal, kemudian layar atau digital whiteboard yang ditampilkan oleh proyektor akan dapat dilihat langsung oleh siswa, walaupun mereka berada di dalam rumah misalnya. Jadi itu adalah metode pembelajaran virtual, tapi secara langsung. Jadi guru tetap mengajar seperti pembelajaran yang normal. Tentunya teknologi ini memiliki fitur ultrasound throw, jarak tembaknya dekat, gambarnya besar, interaktif baik dengan pen maupun touchscreen. Kemudian bisa menggunakan wireless Miracast, bisa menggunakan digital whiteboard, dan juga bisa setiap materi bisa langsung dikirim ke emailnya anak-anak atau ke emailnya orang tua atau ke emailnya guru-guru lain, atau juga bisa langsung dicetak dengan menggunakan printer Epson. Nah, kita lihat bagaimana salah satu sekolah di Jakarta yang telah memanfaatkan interaktif proyektor untuk pembelajaran di ruangan kelas. Tentunya video ini kita ambil pada saat masa sebelum COVID. Dari apa yang saya lihat sangat menarik ya. Kenapa? Karena pengajarnya bukan hanya mengajarkan sebuah teori one way talking gitu, tapi dia mengajak semua murid yang ada untuk terlibat. Dan terlebih lagi kami sangat dibantu dan murid-murid sangat antusias bisa langsung mencoba dan aktif melalui interaktif proyektor. Proyektor ini bisa ditulis dengan pulpen maupun tangan. Dari pengamatan saya sih, kelas interaktif ini membuat anak-anak lebih aktif ya dalam menanggapi setiap pelajaran, apalagi ini kan perpaduan antara whiteboard dengan proyektor, sehingga mereka juga bisa mengekspresikan apa yang mereka dapat dalam pengalaman mereka dengan menggambar, bukan hanya mendengarkan guru, tetapi mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka dapat. Aku paling suka itu saat kita bisa coret-coret whiteboardnya, terus itu kayak itu menghemat waktu juga. Soalnya kalau misalnya pas kita coret-coret mau hapus, gampang tinggal pencet select doang itu langsung menghapus. Tidak membutuhkan papan tulis khusus atau papan khusus, cukup dengan whiteboard yang ada di sekolah atau tembok sekalipun. Jadi yang interaktif adalah proyektornya, bukan boardnya atau bukan papannya. Bisa Bapak Ibu lihat, mereka sangat antusias dalam mengajar, meningkatkan kualitas belajar untuk kelas. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa memfasilitasi anak didik yang belajar baik secara online maupun offline. Kita mengerti bahwasannya pada saat kita online learning, durasi atau kualitas pembelajaran tidak bisa sama persis dengan apa yang dilakukan di ruangan kelas sebelumnya. Sehingga anak-anak itu mungkin tidak bisa menghabiskan waktu yang lama, kurang lebih sekitar 6 jam pada saat normal, untuk belajar dan melihat layar laptop secara terus-menerus. Sehingga Bapak Ibu bisa mencetak dokumen-dokumen atau mencetak LKS atau mencetak semua bahan-bahan ajar supaya mereka, anak didik itu bisa menggunakannya dalam mendampingi pembelajaran sehari-hari di rumah. Karena Bapak Ibu faktanya, tidak semua orang tua bisa mendampingi siswanya di rumah. Mungkin beberapa orang tua harus bekerja, dua ayah dan ibunya harus bekerja, sehingga si anak harus belajar sendiri. Nah ini butuh kreativitas guru untuk melihat dan memberikan juga fasilitas pembelajaran kepada anak didik kita yang ada di daerah yang infrastrukturnya tidak bagus, tidak memiliki koneksi network yang bagus, atau bahkan tidak memiliki smart device. Mereka harus belajar dari TV maupun radio. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, belajar dari TV dan radio, sementara kalau kita lihat di TVRI aja, di TV itu diatur jam-jam belajarnya. Jadi misalnya 1,5 jam pertama adalah kelas 1 sampai kelas 3, kemudian 1,5 jam berikutnya adalah kelas 4 sampai kelas 6, dan selanjutnya. Padahal pelajarannya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu berbeda. Jadi Bapak Ibu harus menyediakan materi ajar yang dalam bentuk cetak, yang bisa didistribusikan kepada siswa-siswi misalnya mingguan. Atau mungkin mudah-mudahan kementerian atau dinas pendidikan di daerah, di provinsi, di kota, atau di kabupaten bisa memfasilitasi materi ajar tadi dalam bentuk cetak untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah. Sehingga semuanya materi pendidikan itu bisa di print atau dicetak dengan menggunakan printer Epson, karena kita memiliki resolusi yang bagus, kemudian kecepatan cetaknya juga tinggi, volume cetaknya juga tinggi. Jadi nggak khawatir kalau misalnya harus cetak 100, 200, 300, atau bahkan ribuan halaman. Dan juga memiliki biaya cetak yang rendah. Jadi yang paling penting ya, biaya cetak yang rendah dan juga garansinya lama. Nah, bagi anak-anak yang memiliki akses kepada email, mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian bisa mengirimkan ke sekolah melalui email. Jadi emailnya itu langsung dicetak di printer Epson yang ada di sekolah. Nah, seperti apa nanti cara kerjanya saya bisa sharing. Kemudian
perangkat yang bisa digunakan oleh siswa untuk mencetak tentunya mengirimkan data melalui email dan dicetak di printer, bisa menggunakan mobile phone, bisa menggunakan laptop, dan juga bisa menggunakan tablet. Bahkan guru juga bisa mengirimkan materi yang harus dikerjakan oleh murid ke printer murid. Jadi dua arah. Murid di rumah, guru di sekolah, saling berkirim email, langsung dicetak di printer masing-masing. Nah, itu tidak membutuhkan gawai tambahan, hanya perangkat yang bisa mengirimkan email. Nah, ini adalah contoh siswa kelas 6 mengirimkan data melalui email ke kelas 6, printer yang ada di kelas 6, kemudian kelas 5 di kelas 5, kemudian hasil pekerjaannya mereka akan dicetak langsung. Nah, tentunya alamat email itu diberikan kepada printer Epson tadi. Jadi satu printer Epson bisa diberikan satu alamat email. Jadi kalau misalnya ada 10 printer Epson yang memiliki fitur email print, maka akan bisa diberikan alamat email. Tentunya Bapak Ibu harus memeriksa dulu apakah printer tersebut memiliki fitur, karena tidak semua model, hanya model-model tertentu saja yang sudah bisa langsung koneksi ke network. Kemudian sekolah juga bisa memfilter, membatasi alamat email mana aja yang bisa mengirimkan data. Jadi tidak terbuka bebas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir printernya akan jam karena mencetak terlalu banyak misalnya, atau terlalu banyak hasil cetakan yang dikirim misalnya, tapi pada dasarnya tidak terlalu penting. Jadi kita bisa filter alamat-alamat emailnya siswa, kemudian kita masukkan ke database-nya sehingga semuanya aman. Nah, kemudian data-datanya juga pada saat misalnya anak didik mau scan sesuatu, biasanya harus menggunakan mesin scanner. Nah, ini juga bisa menggunakan printer yang memiliki scanner. Jadi bisa melakukan scan, langsung disimpan ke cloud, misalnya ke Google Drive atau ke Dropbox atau ke aplikasi share drive lainnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bapak Ibu lihat di video Epson Connect. Print and scan from your smartphone or tablet. Rid yourself of wires, leave your desk behind, and enjoy the freedom to print and share from anywhere. Epson offers new ways to print from your mobile device. Introducing Epson Email Print. A unique email address is assigned to each Epson printer. Use your smartphone to print your photos from anywhere. Take a photo and email it to an Epson printer anywhere in the world. Kirim seperti mengirimkan email biasa. Attachment-nya akan langsung dicetak di printer yang berada di manapun lokasinya, sepanjang terkoneksi dengan internet. Email your files to print before you arrive. Bapak Ibu, guru yang menyiapkan dokumen pembelajaran malam hari di rumah, cukup dengan mengirimkan email malamnya. Whether you're in the next room or another country, Epson Email Print will help change the way you print. Hasil atau hasil cetak dari dokumen tadi. Harness the personal power of Epson iPrint. Use this app to print your photos or your documents. Dokumen di handphone tidak perlu harus copy ke laptop. Cukup print aja langsung ke printer yang terkoneksi. Access and print your files from Box.net, Dropbox, Evernote, and Google Docs. Use your smartphone or tablet to print to nearby Epson printers anywhere you travel. Ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk membuat sebanyak mungkin materi ajar yang dalam berbentuk cetak. Now, you can even scan and save your documents and photos wirelessly. Epson Email Print and iPrint are free with the newest Epson printers. Epson Connect. Print and share from anywhere. Learn how to change the way you print at epson.com/connect. Epson, built to perform. Bapak Ibu untuk melakukan pengajaran dalam masa new normal, yaitu baik offline maupun online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini sehat semuanya dan tetap bersemangat.